Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina, amin. Wa amman nadamatu, ya kamu mulai. Wa amman nadamatu fa innaha tuhbitul amal. Adapun menyesal, maka sesungguhnya menyesal itu menghapuskan oleh menyesal al-amala, akan amal. Fi qaulihim, pada ucapan para ulama, jami'an, seluruhnya. Wal ujubu yudhibu adhafal amal. Adapun ujub, yaitu menghilangkan oleh ujub akan berlipat gandanya amal. Wal hasratu wat tahawunu wa khawful malamati tukhaffiful amal. Adapun hasrah itu menyesal dan merendahkan, wa khawful malamati, dan takut celaan, tukhaffiful amal, yaitu dapat meringankan akan amal. Fatudhibu rozanatahu, maka menghilangkan oleh khawful malamah rozanatahu, akan kebagusan amal, keberatan amal, kebagusan amal. Qultu fal qabulu warraddu inda ahli tahsili yarji'ani ila durubin minat ta'zimi wal istighfafi. Aku berkata, kata Imam Ghazali, maka adapun diterima, waraddu, dan ditolak oleh Allah, inda ahli tahsili, menurut ulama ahli menghasilkan ilmu, yarji'ani, yaitu kembali oleh penerimaan dan penolakan itu, ila durubin, kepada beberapa macam, minat ta'zimi, dari pengagungan, wal istighfafi, dan merendahkan. Wal ihbatu ibtalu manafi'a takunu bil fi'li wa bisababihi. Wal ihbatu, dan adapun melebur ganjaran pahala, ibtalu manafi'a, yaitu membatalkan manfaat-manfaat, takunu, yang ada oleh manfaat, bil fi'li, dengan pekerjaan, wa bisababihi, dan dengan sebabnya pekerjaan.
Sumataratan yakunu bi ibqadis sawabi. Kemudian kadang-kadang ada oleh ihbat mengebur amal itu bi ibqadis sawabi, yaitu dengan menghapuskan ganjaran pahala. Wa ukhra bi ibqadit tat'ibi, dan yang lain dengan menghapuskan lipat ganda pahala. Wasawabu manfaatun yaqtadihal aqlu bi ainihi wa qara'inihi wa ahwalihi. Wasawabu, adapun ganjaran pahala, ya manfaatun, yaitu satu kemanfaatan, yaqtadiha, yang menuntut akan manfaat, al-fi'lu, oleh perbuatan, bi'ainihi, dengan zatnya itu perbuatan, wa qara'inihi, dan tanda-tandanya perbuatan, wa ahwalihi, dan hal ikhwalnya perbuatan. Wa tad'ifu ziyadatun ala hada. Adapun tad'if, melipat gandakan pahala, ziyadatun, yaitu menambahkan ala hada, atas ini ganjaran pahala. Wa rozanatu ziyadatun. Adapun rozana, kebagusan itu, yaitu pertambahan, tahsulu, yang hasil oleh pertambahan, bimuqtada qara'ini ahwalin ukhra, dengan tuntutan tanda-tanda hal ikhwal yang lain. Kal ihsani, seperti berbuat baik, ila ahadin min ahlil khairi, kepada seseorang daripada ahli khair, orang baik, ulama. Summa ilal walidaini, kemudian kepada kedua orang tua. Summa ila nabiyil anbiya, kemudian kepada para nabi daripada nabi-nabi. Fa bi syai'i yakunu razanatun wa la yakunu tad'ifun. Maka pada sesuatu amal itu ada oleh kebagusan dan tidak ada oleh lipat ganda. Fahada, maka adapun ini yang diurai, tahdibu ma tahaqqaqtu fi hadhil ma'ani, yaitu ringkasan apa yang mentahqiq oleh aku fi hadhil ma'ani, pada ini makna-makna. Fa'lam dzalika, maka ketahui oleh mu'min yang demikian itu. Wabillahi taufiq, dan dengan Allah yaitu taufik. Faslun, wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, ketika orang itu pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada saja kendala-kendala, rintangan-rintangan yang menghalangi dia kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mampu orang itu melalui kendala-kendala, ketika mampu orang itu melawan rintangan-rintangan yang ada, dengan dia gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata dalam ibadah itu banyak sekali yang merongrong, banyak sekali dalam ibadah itu
yang merusak nilai-nilai ibadah. Sehingga kata Imam Ghazali, para guru-guru sufi itu menasihati kepada kita yang mengaku hamba-hamba Allah supaya ibadah yang dikerjakan itu kudu dijaga dari 10 macam penyakit yang harus dihindari bagi siapapun yang ibadah. Ada 10 macam penyakit yang membuat ibadah itu tak ada nilai di mata Allah. Meski di mata manusia punya nilai, tapi di mata Allah tidak ada nilai. Kata Imam Ghazali, diantaranya sifat munafik itu merusak ibadah, apalagi riya juga merusak ibadah. Riya, tidak boleh ada riya. Yang ketiganya, mencabangkan tujuan itu juga merusak ibadah. Niatnya macam-macam. Ia sholat duha juga, ia pengen masuk surga, ia pengen tokonya laris. Rada repot. Taklid namanya. Mana lagi mengungkit-ungkit itu juga merusak ibadah. Menyakiti itu juga merusak ibadah. Ada orang miskin, ente kan berapa kali ngajuin proposal begitu, minta dapat berapa seharinya, ngemisnya gitu. Itu nyakiti, bantu kagak, nyelai ya. Begitu juga apalagi ya, nadam, ini materi menyesal daripada melakukan kebaikan, dia nyesal, dianggap salah sasaran. Apalagi ujub itu juga merusak, bangga diri. Ujub, apalagi hasrat, menyesal daripada dia ibadah, tidak ada dia girang, apalagi merendahkan dan takut dicela orang. Ini harus dihindari dalam kita ibadah. Sehingga di dalam ibadah itu harus dimunculkan keikhlasan, mengharap ridho Allah. Dalam ibadah itu harus murni niatnya. Dalam ibadah itu harus melupakan kebaikan. Kayak kita lupain berapa liter kencing yang ada di sepiten. Pernah ngitung nggak? Ada rencana pengen ngitungnya habis ngaji ini? Ada? Enggak ada. Itu namanya melupakan. Itu amal yang bagus. Kemudian itu girang
merasa beruntung dengan ibadah, beruntung dengan ibadah. Kemudian pengagungan dalam ibadah itu harus ada, dan tidak takut dicela orang. Terus aja berbuat baik, jangan takut dikomentari. Saya nyumbangnya pakai nama hamba Allah aja ya, takut orang pada. Nggak usah terus nama aja, nggak usah pakai apa, hamba Allah. Ujungnya nanti bakal diganggu juga. Kata temannya, lo nggak pernah nyumbang waktu bangun masjid. Nah, itu yang ada 1.025.500 hamba Allah itu siapa? Kan saya, kan ujungnya nama. Nggak usah nama. Nulis nama itu tidak menghilangkan keikhlasan, justru menghilangkan segala macam bisikan-bisikan nafsu yang halus. Kayak kita kerja aja, ngelamar di perusahaan. Coba aja kita contoh akhlaknya teman kita ini, nama hamba Allah. Pengalaman kerja takut teriak, sekolah takut dipuji doang. Yang kayak begini kita diterima nggak di kantor? Lah, nggak usah. Biasa begini dalam hidup. Nah, menyesal berbuat kebaikan itu, kata Imam Ghazali, itu fa'inaha tukhbitul amal, ngabisin ibadah. Nyesel, kita udah nyumbang karpet kemas, digulung ya merebut sih, tanggul. Nyesel banget gua. Jangan, nggak usah. Itu urusannya dia. Begitu. Nanti ganjarannya bakalan dibagi sama kita yang ngegulung. Kan kitanya nggak kebagian ganjaran. Jadi nanti dia bakal dibagi marbot. Maka marbot kudu banyak ibadah. Kata marbot, masalahnya saya ini ada yang nyuruh DKM ya. Repot. Jadi saudara, nadamah itu menyesal berbuat kebaikan itu merusak amal. Ojo menghilangkan berlipat-lipat gandanya ganjaran. Kalau bangga diri, kagum diri itu ngilangin berlipat-lipat gandanya ganjaran. Mestinya kita dengan ngaji ganjarannya banyak. Kita bangga diri. Walaupun gua capek kerja pagi ini malam ngaji, emang gua mau hebat ya, hebat tenaga gua ini ngilangin berlipat gandanya ganjaran. Merendahkan nilai ibadah, takut dicela, itu mengecilkan ganjaran. Ganjaran yang tadinya gede jadi kecil. Takut dicela, buat biasa aja. 100 perak sedekah apa Jumat. Coba kalau selalu takut dicela orang, gak usah. Buat lawan, masuk gopi gak apa-apa,
Jumat tuh isi aja kotak amal, walaupun 500 perak, cuma ya rada bagus adabnya, pakai koran. Jangan sampai tadinya kotak amal tuh kayak jalan tol Serpong Pulau Jambi, lancar. Sekali berhenti bunyinya perantang, yang lagi tidur keganggu. Kan nggak dapat ganjaran, dibungkus aja pakai koran, kan bunyinya kan nggak pelantang, begitu pelantang enggak. Jadi ngilangin, nipisin ganjaran. Kesimpulan akhir materi kita ini, Imam Ghazali udah menyimpulin, tapi masih lama. Ibadah kita itu, saudara, apakah ibadah itu diterima apa ditolak? Kata Imam Ghazali, dari ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu, kalau mau direnungi, merujuk pada dua hal saja. Ibadah yang dikerjakan, apakah ibadah itu ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh, diterimakah oleh Allah atau ditolak oleh Allah? Menurut para sufi, ahli ilmu yang mendalam keilmuannya, bisa dikerucutkan kepada dua hal. Apakah ada unsur pengagungan, apakah ada unsur perendahan. Ini yang di hatinya. Ada nggak unsur pengagungan? Ada, dapat ganjaran, diterima. Enggak ada, merendahkan, ditolak. Di mata manusia ibadah. Jadi bukan sekedar rukun dan syarat di dalam diterimanya ibadah itu, tapi ada batin yang harus ada pada ibadah. Sholat umpama, bukan masalah kita wudhu dengan 77 sunnah wudhu kita kerjakan, habis itu sholat kita 17 rukun kita kerjakan, ditambah itu dengan 1500 sunnah, baik sebelum sholat, dalam sholat, habis sholat. Bukan itu saja, tapi ada syarat batin di dalam apakah ibadah itu diterima sama Allah ataukah ibadah itu ditolak oleh Allah. Kalau haji, apa mabrur, apa mardud. Kalau ibadah selain haji, umroh, apa makbul, apa mardud. Makbul itu diterima, mabrur diterima. Jadi kata Imam Ghazali, qultu, saya berpendapat, fal qabulu warraddu, ibadah itu menurut para ulama-ulama, apakah ibadah itu mardud apa makbul, diterima apa ditolak oleh Allah, itu bisa dikerucutkan kepada dua hal. Apakah ada unsur landasan hati pengagungan, apakah ada unsur penghinaan atau merendah. Ini yang membuat ibadah kita diterima atau tidak.
Gimana contoh merendahkan? Ada orang namanya mukmin, dipanggil oleh temannya, mukmin, gimana? Mukmin, enggak nengok. Bilang, Pak Haji mukmin, siapa itu yang panggil saya? Ini pas dipanggil Pak Haji, lain. Pas dipanggil Pak Haji. Jadi ini namanya ada merendahkan. Ada merendahkan. 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 Merendahkan kualitas ibadah. Padahal dibilang haji mabrur, balasannya surga. Dia pengen surga, apa pengen pujian orang. Ini namanya ada unsur merendahkan. Bisa itu, bisa ditolak, bisa nggak punya nilai. Begitu. Kita sholat, sujud lama, bagus. Cuma niatan kita sujud lama ini, apakah emang karena ngikuti perintah Nabi? Fa'atilus sujuda, lamain sujud, ataukah karena kita biar kita jidat kita ini ada cirinya menjadi hitam, maka jidat kita jadi hitam. Hitam ini bukan min asaris sujud, bukan bekas sujud, tapi min asaril karpet. Bekas karpet ditekan-tekan. Sebab ciri pengikut Nabi itu ada Muhammadur Rasulullah simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum, ciri-ciri mereka, tanda-tandanya fi wujuhim, di wajah. Wajah itu sendiri namanya itu cirinya. Cirinya nampak di wajah. Min asari sujud, daripada bekas lamanya sholat, sehingga malamnya banyak sholat, kurang tidur, mukanya pun itu ciri umatnya. Mukanya pun kurang tidur, bukan jidatnya. Simahu fi wujuhihim min asaris sujud. Yang kita tuntut supaya hitam jidat kita, orang sholat aja baru kemarin sore insaf, jenggot baru kita taruhin 3 begitu, udah hitam. Ini simahu fi jidatihim min asaril begitu. Jadi niat kita untuk apa? Ibadah itu. Wong ibadah itu kudu diumpetin. Lah ini ditomong. Habis itu tahajudnya berhenti, dipuji-puji orang, di tahajud. Kalau kagak, udah berhenti, cuma dapetin gelar jidat hitam, jidat hitam. Jadi bukan ini, hatinya ada takzim, apa istighfar, begitu ya Pak Ustaz? Apakah ada pengagungan atau ada merendahkan? Unsur itulah yang punya nilai di mata Allah. Betapa ada Dhamur bin Habib radhiyallahu anhu kagak ke Madinah. Waktu datang perintah hijrah, umurnya 90 tahun, berangkat ke Madinah. Jalan udah oyong-oyong, 90 udah payah.
Saya nggak tahu ayah kita ini umurnya berapa ya. Segitu dah. Ayah aja belum segitu udah payah, apalagi 90. Itu umur 90 udah jalan udah payah, jalan kaki. Baru 5 kilo dari rumahnya itu menuju Tanim. Tanim itu perbatasan tanah haram Mekah. Baru melangkah ke Tanim, napasnya ngosrat. Apa itu ngosrat? Ngos-ngosan. Enggak lama lagi wafat. Belum ke Madinah, rame para sahabat. Ini mau kagak ada ganjaran hijrah. Lawang masih Mekah. Tanim keluar Mekah aja belum. Enggak ada lah hijrah. Matinya di situ. Tapi karena di hatinya ada pengagungan kepada perintah Allah, pengen ke Madinah, pengen dekat Rasulullah. Karena cahaya itu ada di Madinah. Yang Rasulullah ini melahirkan 3 cahaya di jagat raya ini. Kalau mau disimpulin, lah banyak kan? Disimpulnya 3. Ada cahaya itu berbentuk keturunan, itulah para habaib. Itu namanya nur Nabi. Habaib itu nur Nabi. Bentuknya keturunan. Gennya jenab Nabi. Genetiknya anak keturunan Nabi. Itu habaib. Ini namanya cahaya. Ada cahaya itu bentuknya ilmu. Itulah ulama-ulama. Ilmu doa. Ada dua-duanya. Ilmu juga, darah juga. Itu ahlul bait yang alim habib. Habaib yang alim, darah ada, ilmu ada. 2. Nah, Habib Dhamura bin Habib ini itu mati di Tanim, kuburannya di Tanim. Tapi saya belum tahu sampai sekarang masih saya ubah-ubah sebetulnya. Anda dapat di Mekah seperti kuburan kakek guru Imam Syafi'i, yakni Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Di Mekah saya cari-cari, belum ketemu. Nanya ini letaknya sebelah mana, kitab sudah ada. Begitu kuburannya, bukan di mana. Kuburan daripada Imam Syafi'i itu ngaji sama Imam Malik ngaji sama Nafi ngaji sama Ibnu Umar ngaji sama Rasulullah. Makanya Umar belum kita parahnya masih di Mekah. Ada yang bilang nyelip masuk gang, enggak apa-apa. Tapi pada praktiknya saya ajak masih ngepasin kitab. Maka wafat hendak ke Madinah nih, Dhamura. Turun ayat Allah. Wa man yakhruj min baitihi wa man yuhajir ila Allah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang keluar dari rumah tujuannya hijrah ke Madinah, belum juga nyampe Madinah masih di Mekah mati. Tapi di hatinya ada pengagungan.
maka diterima hijrahnya, walaupun belum berat, masih di Makkah, baru keluar rumah doang. Itulah yang disebut innamal a'malu binniyat. Maka niatnya ini ada takdim apa ada istighfar. Kalau ada takdim diterima, ada istighfar tidak. Maka bukan masalah jumpa dengan kiai, bukan. Kayak sekarang kan banyak juga para asatid yang belum jumpa dengan Habib Rizik bin Husain bin Syah. Iya, bukan berarti dia kagak cinta, bukan. Kalau di hatinya ada takdir, ya sama, punya nikmat. Begitu, punya nikmat. Gong di hatinya ada takdir. Kalau ada istighfar, merendah. Jadi Allah yang tahu. Jadi ibadah itu bernilai dan tidak bernilai pada pengagungan ngaji. Orang bagus kita ngaji, bagus nih ngaji, rajin, itu orang. Tapi di mata Allah makbul apa mardud, tergantung. Di hati kita ada istighfar atau takbir. Jadi begini, sebetulnya saya itu pegel lagi diomelin mulu sama ini. Jadi daripada di rumah puyeng, mendingan ngaji. Jadi ngaji ini bukan mengagungkan ilmu sebagai bentuk pelarian, maka balasannya dikasih sama Allah. Baru duduk di majelis langsung 5 watt, langsung 5 watt, ngantuk, dapat iya, tenang, sebab kagak tenang. Begitu, tenang. Tapi udah selesai mah melek lagi. Begitu. Ini ngaji kelamaan. Begitu. Jangan lama-lama lah. Udah ngantuk. Tapi habis ngaji itu duduk aja di musola. Sampai jam 12 agak pulang. Kuat. Ada nggak model begitu tuh? Nggak ada. Alhamdulillah. Coba itu. Ratiban begitu. Ini majlis ratib malam apa? Kamis. Baik. Datang atau sampai jam 9, jadi jam 8 mulai belum datang. Sampai datang 10, udah datang 10 orang. Dia bilang sama yang mimpinnya, gurunya, dia bilang, Bang Ustadz, jangan lama-lama tahlilnya, 11 saja. Kalau ada pilihan di ratib, ada 11, ada 25, ada 50, 11 saja. Lagi lihat jamnya, datang 10, teman, jangan lama-lama. Iya baik. Maka dibaca ratib itu, diikuti 11. Selesai jam 11, ya tanggal 10 baca pelan, jam 10 ratib. Habis itu ngobrol, itu sampai jam 1 belum pulang di majelis itu, sampai jam 1, sampai bininya ditanya utamanya gimana, masih gua mau lagi dikir. Dari jam 8 itu dia luar biasa, luar biasa. Dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 1 belum pulang. Padahal ratibannya 15 menit. Lebihnya ini ngapa? Lebihnya ada nggak model begitu? Kayak kita hadir maulid. Ini
istighfar apa takbir. Bagus kita hadir maulid. Kita hadir niatnya istighfar cuma mata-mata. Ini ada kerumunan. Cekrek, namanya istighfar. Dia hadir tempat maulid, niatnya mau merendah, bukan mau mengagungkan Nabi. Ada juga hadir maulid karena dianggap pandemi, orangnya yang hadir dikit, ternyata banyak, jadi kebulinya kurang, dia kebagian. Di situ bertanya, Pak habis enggak Pak? Tapi di jalan kurang ajar ini dia. Kagak hormat judulnya doang tamu Rasulullah. Ini kagak dihormati tamu Rasulullah. Masa kebagian kebudi. Ini namanya istighfar. Meren dihati, bukan niat menghadiri majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang dulu bawa air dari rumahnya, maulid, air kayak begini, Perancis, jadi pas maulid dibuka dia. Baca al-jannah qanimuha dibuka, baca betul alhamdulillah kubi sultan wadi burhan segala macam. Udah pulang tuh panas, enggak minum air dan enggak minta, enggak sedikasih dia kata ini dibawa pulang, dibagi amanahnya sama cucu. Duduk. Ini bapak dapat air habis menghadiri majelis maulidnya Rasulullah. Ini air dari Rasulullah. Air ini dibagi dikit-dikit. Bapak. Itu begitu orang dulu. Kayak bapak. Kan kalau kita hadir maulid pada bawa kayak begitu kan panitia juga girang kali ya. Kalau begitu kan bawa pada ya. Tuh kayak begitu. Orang dulu nggak kayak gitu, nggak kebagian senekatnya. Ini kurang ajar ini, udah kurang ajar aja. Jangan kita kan takzim amanah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ini maulid mengagungkan Nabi. Jadi batasi aja, jangan maulidnya yang dilarang. Jangan, tapi dibatasi aja orang. Jangan dilarang, sebab maulid itu mengangkat wabah. Banyak aulia-aulia Allah tulis dalam kitab mereka, bila satu tempat dibacakan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Allah angkat wabah, bala, bencana, khasiat maut. Jadi biar diangkat wabah, jangan dihilangkan. Kalau kita kukunya panjang, jangan karena pegel motongin kuku atau rambutnya panjang, pegel cukur lagi, mana naik lagi pandemi ini si Asgar asli Garut tukang cukur, tadinya puluhan ribu, 15.000 sampai 20 naik cukur. Dia udah pegel cukur mulu 20.000 sebulan, setahun lumayan. Ini bos, daripada pegel mendingan gua potong aja lehernya. Jadi yang dipotong lehernya, saking pegel cukur mulu. Ini namanya nggak benar. Jadi yang dicukur rambutnya aja, jangan
palanya. Kuku panjang yang dipotong kukunya aja, jangan tangan. Begitu juga musim pandemi, jangan yang dipotong maulidnya, jangan. Itu namanya motong tangan. Jangan kukunya aja. Alasan Anda kerumunan kurang, begitu. Kayak begitu. Tapi dorong, ayo pada maulid. Jangan karamah maulid biar wabah ini hilang, karena nggak tahu kita manusia sampai kapan ini pandemi ini, nggak tahu. Kekuatannya cuma atu wa ilaihi turja'ul umur. Balikin nama Allah yuk pada doa maulid biar pada hilang. Wah, begitu. Tapi biar nggak ngumpul dipecah, biar semuanya ngadain maulid, kan rame deh. Tiap kampung ada maulid, tiap RT bisa RT kan dia doang. Begitu kan jadi keabah. Jangan dihilangkan kesannya, nantinya bakal muncul pandangan-pandangan negatif dari warga masyarakat. Kalau udah negatif sama pemerintah, hilang trustnya, kepercayaannya. Kalau hilang kepercayaannya, bangkitinnya susah banget. Jadi harus bijak cara mensikapinya. Nah, kita pun harus ada takdir. Niatnya takdir, jangan istighfar. Begitu. Apa saja kata Imam Ghazali begitu. Nah, yang namanya dengki melebur ganjaran pahala, apa itu ihbat, ibtalu manafi'at takunu bil fi'li wa bisadari. Itu yang namanya dihapus ganjaran pahalanya, itu namanya menghapus manfaat-manfaat yang ada. Manfaatnya hilang. Bisa dibetot dari awal, dari bawah habis kita. Itu namanya dibetot dari awal, dari akar. Yang namanya dihapus ganjaran tuh ada dihapus dari akar, ada dihapus dari ranting, ada yang dipotong dari batang. Beda-beda. Ini Imam Ghazali hebat. Ada yang dihapus ganjarannya habis. Kayalah dengki habis ganjaran. Kayak diumpamakan kita di kebun mangga, pengen punya rumah, nabung sehari 50.000, 60 atau 20.000 atau 10.000 tiap hari boleh. Selama 25 tahun terkumpullah kira-kira duit berapa ya? 500 juta. 25 tahun 500 juta. Jauh enggak Pak? Lah dapatlah bangun rumah. Baru jadi rumah. Bagus rumah. Ngebangun 25 tahun. Nabungnya. Baru selamatan malam. Pagi subuh kebakaran. Habis tinggal pondasinya doang. Kira-kira nabung 25 tahun tuh sia-sia nggak kira-kira? Sia-sia nggak? Sia-sianya kenapa? Habis. Dengki begitu. Kita ibadah 25 tahun tiap malam tahajud ya. Apa? Ibadah. Udah 25 tahun kita ibadah, sehari kita dengki. Tuh ibadah 25 tahun tuh kebakar sama dengki. Habis. Enggak besis. Namanya ihbat bahasa Arab. Ihbat. Menghapus amal.
habis kaya-kaya belum beramal, kaya-kaya kagak pernah beramal. Itu penyakit-penyakit yang harus kita hindari. Ya Pak. Jadi ada ibtalus sawab, ada juga yang dihapus lipat gandanya, lipat gandanya, lipat gandanya. Amalnya ada, tapi lipat gandanya enggak ada. Ada amal. Jadi amalnya mau ada, tapi berlipat gandanya kagak ada. Berlipat ganda ada. Jadi masalah ganjaran itu dilihat banyak dikitnya, ada dan tidaknya dari 3 macam unsur ibadah. Ibadah itu ganjarannya akan dilihat apakah berlipat ganda atau tidak, dilihat dari 1 dari 3 ciri-ciri. Pertama dari zat ibadah. Pertama dari ibadahnya itu sendiri, ibadah. Kedua dari ciri-cirinya. Ketiga dari keadaannya. Begitu. Keadaan. Ini yang bakal berlipat-lipat. Mana yang dari ibadahnya? Ngaji. Ngaji itu duduknya doang nih di majelis, enggak bawa pulpen, enggak bawa buku, duduk doang, walaupun sambil ngangguk-ngangguk, itu dapat ganjaran 1000 rakaat sholat sunnah, dapat ganjaran 1000 besuk orang sakit, dapat ganjaran 1000 nyolatin mayit. Itu karena zat menuntut ilmu ini pondasi. Ini namanya berlipat ganda gede nih daripada ainul ibadah. Namanya ainul amal. Itu ngaji. Sebab surga nggak bisa didapat kecuali dengan takwa. Takwa nggak bisa kecuali dengan ibadah. Ibadah nggak bisa kecuali pondasinya ilmu. Maka ilmu ini gede ganjarannya dari zatnya ngaji. Udah gede Pak. Ngaji mau ganjaran gede Pak. Dan menyebabkan kesuburan ngaji. Udah jaminan dari Nabi. Ada 2 jaminan. Pertama, Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap makhluk hidup di muka bumi rezekinya Allah jamin. Mau muslim, mau kafir, mau manusia, mau bukan manusia, ada rezekinya. Ini namanya jaminan umum. Kedua, ada jaminan spesial. Kata Nabi, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqihi. Sesungguhnya Allah menjamin rezekinya orang yang menuntut ilmu. Dijamin rezeki. Ini contohnya yang gampang di depan saya, Bang Sulaiman. Ya, kita doain biar Allah kasih subur ini. Ini, ya Allah,
awal ketemu itu di Tanah Abang. Saya ngajar di Al-Ma'mur tuh lama, tapi enggak terus, ada satu dan lain hal lama dan majlis cukup ramai. Ngajinya Muqaddimah Ad-Duramiyah. Minhajul Qawim. Iya, Minhajul Qawim pinggirnya. Muqaddimah Ad-Duramiyah. Minhajul Qawim pinggirnya. Muqaddimah Ad-Duramiyah. Belum tamat. Putus. Ngaji pakai sepeda dari Tanah Abang ke Ciputat. Ini Bang Sulaiman. Ya, Tanah Abang Ciputat. Pakai sepeda. Ke Tanah Abang. Nggak tahu, saya nggak paham. Nyampe rumahnya jam berapa? Di Ciputat dari tanggal 12. Jam 12 saya nggak paham tuh nyampe Tanah Abang. Jam berapa? Ciputat Timur. Lama-lama ya Allah kasih subur, mulailah punya motor. Itu kan jaminan dari Allah. Ada kasih jalan, nggak tahu dari mana, pokoknya dia punya motor. Habis begitu punya handphone, 2 lagi. 2 apa 3 ini? 3. Oh 3 katanya. Alhamdulillah, doain biar 4. Banyak tuh. Habis begitu ya Rabbana ya Karim. Kuota ini kan tidak dibayar. Duit kudu keluar. Mana anak nambah lagi. Itu pulang lagi ke Semedo. Nyetor doang, tahu pulang hamil lagi. Begitu. Ini motor dari gak kesinggung gitu ya. Yang bagus begitu. Contoh. Tapi syukur ada jalannya. Sampai sekarang nambah kuota. Dulu pakai live streaming Facebook kan murah. Sekarang pakai YouTube kan mahal kuotanya, mahal. Enggak ngerti juga sekarang punya laptop. Iya, Masya Allah. Tapi alhamdulillah itu contoh kecil, bukan contoh besar. Intinya Allah jamin, kata Nabi, rezekinya penuntut ilmu ada. Kan dulunya dengan muter-muter ngaji kan bensin juga, kan begitu ya. Tapi ada sehat, alhamdulillah begitu. Jadi ada, emang ada jaminan. Ini namanya berlipat ganda dari sisi zatnya. Amal, ibadah, zatnya ibadah. Ibadah itu sendiri. Ada juga ibadah itu berlipat gandanya dari tanda-tanda, semacam dari tempat. Maka kalau kita di Mekah baca qul sekali sama dengan 100.000 kali di kebun mangga. Di Indonesia baca qul sekali di sono, sama kita 100.000 kali, itu masih gedean sekali di sono. Baca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallah sekali sama dengan 100.000 kali di kebun. Berapa lah baca ratib? Berapa biji? 3 kali di Mekah. Subhanallah, hamdihi, subhanallah. Sama dengan 300.000 kali di Indonesia. Gede Pak. Dari fadilatul makan, nilai plus top. Ini jadi berlipat ganda. Di Madinah 1000 kali lipat. Di Madinah 1000 kali lipat. Di Madinah. Kita pengen umroh di Madinah doang,
nggak di Mekah umrohnya? Bisa. Itulah hebatnya. Orang-orang miskin Madinah itu kala itu Nabi enak orang Mekah pada umroh laki itu lakan jauh 500 kilo Madinah Mekah. Duit dari mana mau naik apa orang punya. Kata Nabi, pengen kayak orang Mekah, pengen ente wudu dari rumah, ente jalan menuju Masjid Kuba, maka sama ganjarannya kayak orang umroh. Wudu di rumah menuju masjid, jangan wudunya di masjid, di rumah. Wudu di rumah menuju Masjid Kuba, di hotel kalau di mana. Tiap hari tiap waktu dohor pagi jalan sholat di Kuba. Itu ganjaran. Tuh, nilai itu dari mana? Dari Rasulullah. Ini kan fadilah. Yang ketiga dari keadaan, yakni dari fadilah waktu. Kayak duduk di masjid. Ini dulu, kita pengen umroh di Indonesia, pengen umroh. Itu gampang, nggak usah mengangkat-angkat, apalagi pandemi. Pengen umroh, berangkat subuh menuju musola al-akhyar. Habis sholat subuh, jangan ngobrol nggak usah. Diem aja di masjid, mau baca tasbih silakan, mau baca apa aja silakan, sholawat sampai jam 6:15. Sampai jam 6:15. Dari sholat subuh tuh enggak geser-geser sih. Jam 6:15 itu duduk doang, enggak baca apa-apa. Itu ganjaran umroh dan haji yang mabrur. Dulu yang bilang Nabi, ini fadilah waktu. Jadi dari mulai terbit fajar kita jalan menuju tempat ibadah, duduk di sini. Itu jangan tidur. Habis sholat subuh duduk, wirid apa 10 angka. Sampai jam 6:15, maka sama ganjarannya kayak orang haji mabrur. Enggak haji tapi ganjaran tiap hari. Itu begitu. Ini dalam ibadah ini disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi masing-masing punya nilai. Jangan ngiri dengan ibadah orang lain. Kata kita, ya kok kerja mana di Pulau Gadung lagi, nggak dapat tuh kalau duduk aja dapat nih haji. Apa kalau duduk aja ya nggak berkantor, pecah. Lain, entar. Ini rahmatnya Islami beda-beda. Nilai, ada nilai. Tuh begitu. Sodakoh aja begitu. Sodakoh tuh balasan ganjarannya 10, terus 100, 700, sampai kagak ada hitungannya. Ini tergantung lari kemana. Sodakoh. Ini mohon maaf ngasih buka puasa segelas air mineral segelas. Sama-sama nih. Kita segelas, teman kita segelas, tapi ganjarannya enggak sama. Ganjarannya enggak sama. Tergantung air kita ini dikasih siapa. Ini air kita kasih teman kita. Teman kita ini si B ini ngasih teman
kita yang satu, ngasih orang yang satu. Yang kita bagi nih air kita, orang yang puasanya ngamalin hadis Nabi, wa naumus shaimin ibadah. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Jadi pagi tidur, bangun dohor, terus tidur lagi, bangun asar tidur lagi, bangun maghrib, langsung ke musola, ke masjid. Kita kasih dia. Sementara teman kita bagi orang yang seharinya baca Qur'annya sampai 3 juz sampai 10 juz, ini beda ganjarannya. Enggak sama ganjarannya. Kita ngasih buka orang yang ibadah puasanya tidur mulu, ini tukang terus Quran mulu, habis sehari 10 juz, itu enggak sama ganjaran. Ngasih buka tuh enggak sama, enggak asal buka. Begitu ngasih tuh santri, lo kerjanya ngaji, terus baca Quran, lagi tahfidz Quran, terus ngaji, lo gede ganjaran. Padahal sama barang, karena keadaan. Kepada siapa dia kasih? Kita ngasih sarung lebaran, THR, tendangan hari raya, ngasih sarung. Anak teman kita, dia akan dipakai sarung, disimpan aja, entar aja buat Idul Adha, sholat hari raya. Yang satu dipakai mulu, lah ganjarannya beda. Gitu. Jadi tergantung keadaan. Beda. Ada yang 10, ada yang 100, ada 700, ada yang kada itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa lipat gandakan, terserah Allah. Tergantung mau lari kemana. Kita ngasih orang biasa sama santri, lah ganjarannya beda. Orang gak ngaji sama yang ngaji, ganjarannya beda. Ganjaran sedekah. Kita sedekah 1000 sama yang kagak ngaji, sama 1000 sama yang ngaji, lah dia namanya ngaji. Gitu. Sebab yang dia makan buat ibadah, yang ini nggak tahu urusannya dia. Jadi beda nih kan? Beda. Jadi itu bakal membedakan lipat gandaan pahala. Kata Imam Ghazali, contoh kal ihsan ila ahadin min khair, seperti kita berbagi kepada ulama-ulama. Kita masih ada ulama, ini dari Arab, ya kita punya 1000 bagi. Itu Imam Ghazali ini yang jadi hebat banget ini. Imam Ghazali yang jadi hebat, bapaknya itu orang biasa. Bapaknya Imam Ghazali itu bukan kiai, bukan orang biasa, dan bukan orang, awalnya bukan orang kaya raya awal, walaupun pada akhirnya cukup kaya ya, perkembangan dari usaha tailornya dia. Ghazali itu tukang jahit, gitu. Ghazali itu artinya tukang jahit, tukang tenun, ngobras, apa tuh ya, konveksi. Itu Ghazali itu artinya begitu. Imam Ghazali namanya Muhammad, namanya Ghazali artinya tukang tenun. Jadi bapaknya itu kalau jahit tailor keliling, bikin celana pangsi tuh, dijual keliling-keliling. Awalnya masih kecil-kecilan. Selalu dia kalau untungnya kecil dari dagangnya, enggak banyak. Bagaimana biar banyak? Kadang beli permen, cara ini
Pokoknya bapaknya karena jualan celana nih, celana paksi tuh, keliling-keliling, jadi kan ketemu banyak masjid keliling. Ya kayak kita sekarang Gojek dah kira-kira. Kalau Gojek kan ketemu banyak masjid, banyak daerah. Karena orang tukang dagang keliling kan dagang kacamata keliling, dagang ini keliling, dagang perabotan kayak tahu bulat keliling kan kemana-mana. Ini kalau sekarang dicontohin. Waktu itu dagang celana keliling, bapaknya tuh. Jadi ketemu daerah ada kiai ngajar tafsir hebat. Dia berhenti duduk di situ, dengerin aja bapak. Selalu minta, ya Allah saya pengen anak saya jadi ahli tafsir kayak kiai ini. Jadi keuntungan dari dia punya dagang tuh 1.000 perak kasih kiai, doain biar anak saya jadi kiai. Selalu begitu. Ntar lagi ada kiai hadis dagang jago hadis, dia minta lagi sama Allah, saya pengen anak saya jadi ahli hadis. Ntar lagi ketemu kiai fikih, pokoknya mana aja selalu minta aja mau kayak dia. Dengan berbagainya dia paham bapaknya Imam Ghazali. Duit kemakan nama ulama tuh biar 1.000 perak, godenya ganjarannya masya Allah, ngalahin jutaan yang dibagikan kepada sembarang orang. Maka kemudian itu Allah ijabah abahnya. Maka Imam Ghazali ini gelarnya Hujjatul Islam. Apa sih Hujjatul Islam itu? Jadi ilmu keislaman itu ada di dia, bak lautan. Kalau lautan apa aja ada. Jadi ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis, ahli apa aja. Menguasai ilmu macam ahli mantek, ilmu logika, ilmu tafsir lah Imam Ghazali. Itu barakah berlipat ganda punya nilai. Ternyata bukan Imam Ghazali doang ayo yang alim, adiknya alim namanya Ahmad Al-Ghazali. Alim kabeh, bahkan jadi walinya duluan adik dibanding Imam Ghazali. Yang Ghazali namanya Muhammad. Namanya Muhammad. Adanya Ahmad. Jadi Ahmad Ghazali. Adik. Tapi jadi walinya duluan adik. Suluk. Tapi alim kabirnya duluan kakak. Nah, itu namanya berlipat ganda dari sisi keadaan. Itu begitu. Kemana kayak kita bagi sama orang tua gede, kayak kita bagi sama Nabi sama Habib gede, biasa ada bagi, kalau ada bagi. Jadi berlipat ganda itu bisa saja daripada zat amal, yakni ibadah itu sendiri emang sudah punya nilai lebih. Kedua dari sisi tempat. Tiga dari sisi keadaan tuh waktu atau siapa orang yang diberi punya nilai yang diberi nilainya nilainya besar. Sampai orang dulu ada kerjanya begini, ini mohon maaf, ada orang jadi ama ngaji enggak doyan namanya. Enggak doyan. Ama kiai kurang demen. Tapi kalau ama masalah kuliner demen. Nah, demennya ngajaknya kiai-kiai kuliner. Ada di kitab An-Nawadir. Imam Qalyubi terang, orang di akhirat ditanya sama Allah karena amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya, otomatis mau diseret dibawa karena ditanya, ente ini dulu di dunia pernah ngaji enggak? Dijawab enggak pernah ngaji. Barang sekali enggak ngaji.
Enggak ngaji. Ditanya kedua, ente pernah makan bareng nggak sama kiai? Oh iya, kalau saya demen banget, pokoknya kalau ngaji udah. Tapi kalau makan, demen. Saya sering ngajak kiai-kiai itu kuliner makan, biar makan bareng aja sama kiai. Baik, maka gara-gara ente makan bareng dengan ulama, maka ente kagak jadi masuk neraka berkat makan bareng sama ulama. Tuh gara-gara makan ada. Ingat ngaji padahal di dunianya. Jadi masuk neraka kagak jadi masuk neraka gara-gara makan bareng sama ada di ampe kayak begitu. Jadi punya nilai manfaat. Ada orang kayak begitu. Jadi diajak ngaji mau nggak mau. Pokoknya makan aja. Kapan nganggurnya itu kiai? Ada yang kita makan kepala kakap Haji Rojali kembangan begitu makan. Tahu kak kita makan ikan celek ayam aja ikan celek. Jadi tahu kata ayah kita tahu aja nyelip-nyelip begini. Ada yang ngajak masalahnya. Jadi ayah pinggir kali ya? Iya pinggir kali. Lagi. Jadi ada orang yang nggak mau ngaji, tapi dia pernah dengar nih orang beneran ini kisah nyata. Artinya pernah dengar ada kiai ngomong gitu. Jadi saya mau makan aja, saya nggak keburu ngaji-ngaji mau udah repot. Kata dia, gua memang udah dunia dah, kata dia gitu. Tapi pokoknya gua makan aja dah. Itu si anu itu saya ajak tuh dia. Oh iya bagus kata dia. Pokoknya saya pernah dengar ada kiai. Pokoknya makan aja lah. Jadi ada yang ngamalin ilmu ini kata kita. Ajaran yang dinawadirin ada. Anak kulihat manfaat. Berlipat ganda itu bisa daripada zatnya ibadah, bisa daripada tempatnya ibadah, bisa dari keadaan ibadah. Kemana? Itu ternyata bisa berlipat ganda. Maulid begitu. Karena kita memperingatinya Nabi, udah gak ada hitungannya. Orang ngasih buat maulid. Ini kita mau 1000, kita ngasih buat maulid 1000 maulid. 1 juta ngasih buat haul orang soleh 1 juta. 1000 tapi buat Nabi. Ini 1000-nya lebih tinggi dari 1 juta. Itu begitu. Buat Nabi. Pokoknya kalau Nabi kalau ada dia 1000 kasih 1000. Kayak begitu. Buat dia kan jalan. Entar kalau kita udah mati baru gitu. Oh itu benar-benar itu keadaan. Itu yang Ghazali summa ila nabiyyin anbiya. Kemudian para nabi. Itu begitu. Makanya kenapa ketika kita ke Mekah enggak ada ceritanya orang jadi miskin dengan haji dengan umroh, enggak ada. Seumur malah makin subur. Kenapa? Berlipat ganda nilai dari yang didatangin ini menyebabkan kayak begini. Kalau pakai logika kita main diajak sama teman kita main di 2 tempat yang berbeda dengan beda hari. Pertama main di rumah teman kita yang rada kaya, belum kaya. Yang satunya kaya banget. Maka ketika main itu dikasihlah buat bensin, ini bensin diintip 200.000. Ya kira 200.000 lumayan. Ini bensin lebih juga sih. Aku buat bensin semua, itu semua aku juga begitu juga itu kan bahasa. Main ke rumah temannya yang kaya, dikasih ini lumayan buat minum teh di jalan. Dibuka 2 juta.
Kata kita, gede amat. Enggak, kecil. Kenapa? Karena yang memberi ini besar. Buat dia tuh 2 juta tuh kan kecil buat dia. Nah itu gambaran antara kita ziarah ke Madinah. Kenapa menjadi subur? Karena yang kita datangin, yang mana dunia dicipta karena dia. Karena dunia ini dicipta karena dia, kita datangin telah dikasih dunia seabrak-abrak sama Allah. Benar nggak? So, makanya yang penting kuncinya apa takzim, apa istighfar. Itu kunci. Kalau takzim ada betul-betul kerinduan kepada Nabi, subur, tidak bakalan ke Madinah menjadi susah. Ngaji begitu, karena ngaji itu ada takzim. Pengen ibadah benar, pengen masuk surga, pengen ibadah benar. Maka ngaji mendatangkan Allah beri rezeki banyak. Tidak sedikit orang yang ngebiayai orang ngaji di kuburannya kagak disiksa, dosanya sabret. Benar? Berapa banyak orang yang mestinya disiksa kagak boleh sama Allah untuk disiksa gara-gara bantuin orang haji, bantuin ngasih sarung doang ke orang haji, dipakai mulu ngaji. Jangan, dia lagi mengagungkan ajaranku kata. Sementara yang ngasih membuat dia bisa ngagungin, disiksa aku nggak terima. Hampir begitu. Jadi Anda kuliah berita ganda itu luar biasa. Paparan yang dipaparkan Imam Ghazali ini hampir detil cara bagaimana pahala bisa begini, bisa begini. Inilah kehebatan Imam Ghazali di dalam Mafarid Minhajul Abidin. Jadi kita harus punya nilai besar, pandai-pandai, kayak sedekah Jumat, kayak sedekah Ramadan. Berlipat ganda itu ada keadaan atau waktu. Karena Ramadan waktu, Jumat waktu, punya nilai besar. Kurang lebih fasun segini aja.